Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pelajaran sejarah bersama Bapak Ain Rudiana di kelas 11 IPS Sejarah Peminatan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Sriwijaya. Kerajaan Maritim Nusantara, dalam hal ini kita fokus ke dalam Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini adalah peta di mana yang menunjukkan Pulau Sumatera itu, dan ada warna abu itu adalah wilayah kekuasaan daripada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha, namun lebih condong ke kerajaan Buddha, dan mayoritas masyarakatnya pada masa tersebut beragama Buddha, yang berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berupa kata Sri, yang artinya bercahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya ataupun gemilang. Jadi itu arti kata Sriwijaya itu, kerajaan yang berdasarkan atas kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaannya dibuktikan dari penemuan prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 682 Masehi. Bukti lain mengenai keberadaan Sriwijaya diperoleh dari berita luar negeri, yaitu catatan pendeta Cina yang bernama Hixing. Nah, ini gambar di sebelah kanan kalian, ini adalah peta daripada kira-kira lokasi kerajaan Sriwijaya. Ya, ini penjelas daripada peta yang. Nah, kerajaan Sriwijaya, fakta-faktanya, yang pertama merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Fakta kedua, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Fakta ketiga, Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gentingkra. Tanah Gentingkra itu sekarang masuk ke dalam wilayah negara Malaysia, dan juga Selat Sunda. Selat Sunda itu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Fakta keempat, beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Baha. Ya, kita masuk ke dalam tema pembahasan. Yang pertama adalah tema mengenai politik Kerajaan Sriwijaya. Nah, Dapun Tahyang Srijayanasa, ia adalah raja pertama yang dianggap pendiri Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Saat Srijayasana berkuasa, dia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Cita-cita yang menjadi pedoman yakni menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar. Yang selanjutnya, Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa berasal dari Waksa Sailendra Mataram. Jadi Balaputra Dewa ini awalnya dia berasal daripada kerajaan Mataram Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Setelah dia mengalami perebutan kekuasaan dengan saudaranya, kemudian dia kalah dan lari ke Sriwijaya. Nah, entah bagaimana ceritanya, itu dia kemudian menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi. Selain kedua raja di atas, ternyata masih banyak raja-raja lain. Namun sumber mengenai kehidupan politik kerajaan Sriwijaya pada raja-raja lainnya kurang lengkap. Nama raja-raja tersebut seperti Sri Indrawaraman yang berasal dari berita Cina Rudrawikrama, yang berasal juga dari berita Cina Wisnu, yang berasal dari prasasti Ligor Maharaja, yang berasal dari berita Arab Sri Duyadityawarman, yang berasal dari berita Cina Marawijaya Tunggawarman, yang berasal dari prasasti Leiden, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman yang berasal daripada prasasti Pola. Kemudian
Pokok bahasan yang kedua adalah ekonomi Sriwijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya begitu banyak. Tema pembahasan yang ketiga adalah sosial di Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya menggunakan nama-nama khas India yang berpengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh baik masyarakat maupun dalam kerajaan. Itsing, orang Cina yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berburu belajar bahasa Sakerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Jadi kehidupan sosial mereka itu sudah moderat, ya, sudah toleran. Mereka mau menerima orang-orang yang berasal dari luar, yang dari berbagai latar belakang agama, dari berbagai latar belakang suku untuk kegiatan sosial, terutama mereka yang ingin mengembangkan agama Buddha. Mereka diterima dengan sangat baik di kerajaan Sriwijaya. Agama di Sriwijaya ini sebagai topik utama pembahasan yang keempat. Agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha, tapi lebih mayoritas agamanya itu adalah agama Buddha, sehingga Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara pada masa tersebut. Masaknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan Itsing, pada masa perkembangan selanjutnya, agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya, bahkan sebagai pusat studi agama Buddha. Itsing dalam kitabnya yang ditulis tahun 688-695 Masehi yang berjudul Tat Sang Siyu Kufakau Feng Xuan menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1000 orang biksu Buddha. Para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Tidak jarang para biksu menggunakan perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Nah, ngapain mereka di Sriwijaya? Mereka mempelajari bahasa Sanskerta sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke India. Jadi orang-orang Cina, orang-orang Nusantara, mereka datang ke Sriwijaya mempelajari bahasa Sanskerta untuk pergi ke India. Ngapain ke India atau kenapa mereka ke India? Nah, mereka untuk mempelajari agama Buddha di asalnya, yaitu di India. Bahkan di India sana, kerajaan Sriwijaya sampai membuat universitas yang disebut dengan Universitas Nalanda yang diperuntukkan untuk orang-orang Sriwijaya yang mempelajari agama Buddha di India. Nah, bukti Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Dalam buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo yang berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900 dari Emporium sampai Imperium menjelaskan mengenai Sriwijaya. Selama beberapa abad, Sriwijaya yang berfungsi sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan menguasai pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. Sebagian dari Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatera Utara, Selat Sunda, kesemuanya masuk ke lingkungan kekuasaan Sriwijaya. Barang yang diperdagangkan di sana ialah tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, gajah, kain, katun, sengketa, perak, emas, sutra,
barang pecah belah, gula dan sebagainya. Ya, tekstil jelas berasal dari India. Kapur barus itu barang asli yang berasal dari Sumatera. Nah, bahkan kapur barus itu menjadi obat pengawet mayat pada masanya. Kemudian kayu berharga. Nah, kayu berharga di sini adalah kayu gaharu. Kayu gaharu itu adalah bahan baku untuk membuat dupa ataupun parfum. Ya. Nah, bukti kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim selanjutnya, Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dikunjungi oleh pedagang dari Parsi. Pas itu adalah Persia, sekarang adalah negara Irak dan Iran. Arab dan Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau negeri yang dilaluinya, sedangkan pedagang Jawa membelinya dan menjual rempah-rempah. Sejak serangan dari kerajaan Kola pada abad ke-12 dan kemudian terdesak oleh kekuasaan di Jawa Timur pada akhir abad ke-13, kedudukan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan merosot sehingga akhirnya dikuasai oleh bajak laut. Lokasinya kemudian pindah ke daerah Jambi. Pada masa kerajaan Singosari di bawah pemerintah Kertanegara, kekuasaan kerajaan ini dimasukkan ke dalam lingkungan kekuasaan ujung selatan Semenanjung Malaya, Sanpotsi, seperti disebut oleh Chow Jukwa atau Sriwijaya dan Sunda. Dengan Pamalayu, supremasi kerajaan Singosari dapat diletakkan di bekas daerah pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Tumasik itu sekarang adalah negara Singapura, tempat pemukiman orang Melayu dan sisa-sisa dari tentara Kertanegara. Juga dikatakan termasuk dalam daerah di wilayah supremasi Jawa. Dasar-dasar dari lingkungan hegemoni Majapahit telah diletakkan. Dalam struktur kekuasaan dengan hierarki primordialnya, disentrigasi pusat kekuasaan yang memegang supremasi dapat mengalihkan supremasi atau suzerenitas kekuasaan raja kepada kekuasaan seperti di sini dari Sriwijaya ke Singosari dan selanjutnya ke Majapahit. Ada kemungkinan lain ialah bahwa disintegrasi kekuasaan dapat pusat menimbulkan proliferasi sehingga timbul kekuasaan-kekuasaan baru. Jadi intinya masa kekuasaan Sriwijaya kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Singosari dan kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit sebagai Ada beberapa faktor yang menurut sejarawan N.J. Krum membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, yaitu sebagai berikut. Letak geografis pelabuhan sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang terutama yang datang dari Tiongkok dan Cina. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India didukung oleh adanya pemerintahannya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya intinya adalah kerajaan maritim yang besar. Nah, namun untuk disebut sebagai kerajaan itu harus ada bukti. Nah, bukti mengenai kerajaan Sriwijaya itu banyak sekali. Nah, diantaranya ada prasasti yang berasal dari dalam negeri dan juga ada prasasti yang ada di luar negeri dan berita dari luar negeri. Nah, yang pertama adalah prasasti yang berasal dari dalam negeri yang bernama prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang berangkat tahun 665 Saka atau kurang lebih 683 Masehi. Prasasti ini menceritakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Datuk Dahyang dengan perahu. Dia berangkat dari Minangkabau dengan membawa 20.000 tentara. Dia berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar prasastinya, itu jelas ya, bukan. Kemudian ada prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di dekat Palembang berangkat tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi berita tentang pembuatan Taman Setra atas perintah Dapunta Hyang Rijaya Naga untuk kemakmuran semua. Kemudian sumber berita selanjutnya adalah prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini berangkat tahun 686 Masehi yang ditemukan di Kota Kapur, Pulau Bangka. Nah, sekarang namanya Provinsi Bangka Belitung ya.
Prasasti ini menyebutkan adanya ekspedisi Sriwijaya ke daerah seberang lautan Pulau Jawa untuk memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan di sekitar seperti Melayu, Tulang Bawang, dan Tarumanegara. Selanjutnya ada prasasti Telaga Batu. Nah, ini sebelah kanan ada gambar prasastinya. Prasasti ini tidak berangkat tahun, isinya mengenai kutukan-kutukan yang seram terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Jadi ini prasasti ini intinya berisi tentang hukum. Ya, kalau misalkan tidak taat pada raja akan mendapatkan kutukan. Kemudian ada prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di daerah Karangberahi, Jambi Hulu. Prasasti ini berangkat tahun 686 Masehi dengan isi permintaan kepada dewa untuk yang menjaga Sriwijaya untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat kepada Sriwijaya. Jadi juga ini berisi tentang doa kepada dewa. Kemudian ada prasasti Palas Pasemah. Prasasti kelima yang merupakan sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari dalam negeri, yaitu prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Pisang di Lampung. Kemudian ada prasasti Ujung Langit. Prasasti Ujung Langit atau prasasti Bawang ditemukan di daerah Haur Kuning, Lampung. Meski sebagian besar tulisannya sudah sangat aus, prasasti berangkat tahun 1997 Masehi ini berkaitan dengan penetapan suatu daerah menjadi Sima, daerah perdikan, seperti daerah prasasti yang di zaman Hindu Buddha. Jadi Sima itu adalah daerah yang diperuntukkan untuk pemuka agama. Kemudian ada prasasti Siwagraha atau sering juga sebagai prasasti Wantil. Nah, adalah sebuah prasasti yang berasal dari kerajaan Madangkang Mataram kuno yang dibuat atas permintaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala pada tahun 856 Masehi. Ini berasal dari Jawa ya. Sepeninggal Raja Samaratungga terjadi peperangan antara Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa memperebutkan tahta Mataram kuno. Dalam peperangan tersebut, Balaputra Dewa terdesak dan mendirikan benteng pertahanan yang dikatakan sebagai Timbunan Batu yang sekarang dikenal sebagai situs Candi Boko. Karena terdesak, terus akhirnya Balaputra Dewa kalah dan pergi meninggalkan Jawa. Kemudian sejarah mencatat tiba-tiba Balaputra Dewa ini menjadi raja di Swarnabumi atau Pulau Sumatera yang kita kenal sebagai. Kemudian ada prasasti Padang Roco. Adalah sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1911 di hulu Sungai Batanghari. Komplek pertanian Padang Roco, Nagari Sigultur, Kecamatan Sikiung, Kabupaten Dharmasera, Sumatera Barat. Prasasti ini berangkat tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Tulisan dalam Arca Amogapasa. Hadiah dari Sri Maharaja Kertanegara Urikrama Darmo Tunggadewa, raja dari Kerajaan Singosari di Jawa untuk rakyat dan Raja Kerajaan Melayu Darma Syara di Sumatera. Prasasti ini menceritakan bahwa pada tahun 1208 Masehi Saka 1208 Saka atau atas perintah Raja Kertanegara dari Singosari, sebuah arca Amogapasa Lokeswara dipindahkan dari bumi Jawa ke Swara Bumi untuk ditegakkan di Dharmasera. Dengan hadiah ini diharapkan agar rakyat Swarna Bumi bergirang hati dan bersuka cita, terutama rajanya Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauliwarma Dewa. Ini bentukan prasastinya seperti gambar yang ada di samping kanan. Kemudian ada prasasti Ligor. Nah, ini adalah sumber berita prasasti yang berasal atau lokasinya sekarang berada di luar negeri. Prasasti Ligor ini adanya di Malaysia. Prasasti ini berangkat tahun 770 Masehi dan ditemukan di Tanah Genting Ligor, Thailand. Ya, maaf, Malaysia tapi Thailand, perbatasan Malaysia dengan Thailand. Prasasti ini disebut juga Pat Semamuang seperti yang dikutip dari situs Kemdikbud. Prasasti ini bahkan merupakan prasasti bukti penaklukan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Ligor justru menceritakan persahabatan antar bangsa yang terjalin
Mandarin sejak tahun 775 Masehi. Dikisahkan seorang raja dari Sriwijaya mendirikan sebuah bangunan suci yang bernama Trisamaya Caitya sebagai tanda persahabatan dengan penguasa Ligor. Kemudian ada prasasti Nalanda yang berasal dari India. Prasasti Nalanda merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisi mengenai penghargaan kepada Raja Balaputra Dewa yang diberikan oleh Raja Dewa Baladewa dari India. Ini bentukan prasasti seperti di samping kanan. Kemudian ada prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini adalah prasasti yang saat ini disimpan di museum di kota Leiden, Belanda. Ya, bagaimana bisa sampai di Belanda sana? Mungkin dibawa oleh para penjajah sampai ke negeri Belanda. Prasasti ini merupakan prasasti yang ditemukan di India. Prasasti ini berada di Leiden, Belanda ya. Kemudian ada prasasti Kanton Tiongkok. Sumber sejarah di kerajaan Sriwijaya keempat yang ditemukan di luar negeri yaitu prasasti Kanton. Prasasti ini berangkat tahun 1079 Masehi, ditemukan di Kanton, Cina. Isinya mengenai bantuan yang diberikan oleh Raja Sriwijaya dalam perbaikan kuil Tao di Kanton ya, kondisi. Kemudian ada sumber berita dari luar negeri itu adalah prasasti Tanjore, ditemukan di India dan bertuliskan tahun 1030 Masehi. Buatannya berasal dari Raja Chola yang bernama Raja Rajendra Chola Dewa. Isi prasasti Tanjore bercerita tentang pasukan mereka yang menyerang kerajaan Swartabumi, sebuah kerajaan di Pulau Sumatera pada tahun 1017 Masehi. Pada tahun 1025 Masehi, serangan kembali digencarkan. Mereka berhasil menyandra raja yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman, meskipun akhirnya dilepaskan kembali. Jadi pastinya seperti yang ada. Kemudian sumber berita dari luar negeri, ada sumber berita dari Arab. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari berita asing, salah satunya berasal dari Arab. Berita dari Arab merupakan sebuah catatan Arab kuno yang bertulis oleh tokoh bernama Al-Beruni dan Hordadileh. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa ditemukan mengenai kemakmuran kerajaan Sriwijaya atau di situ disebut dengan Zabag. Jadi nama lain daripada kerajaan Sriwijaya orang-orang disebut Zabag. Pada catatan tersebut juga dijelaskan bahwa kerajaan Zabag mampu menghasilkan emas yang sangat banyak setiap tahunnya. Nah, asal kata Suwarna Bumi ya itu berasal dari daerah tersebut yang menghasilkan emas. Emas itu bercahaya, berwarna. Nah, bumi itu adalah tanah, jadi tanah yang bercahaya. Nah, jadi dulu Pulau Sumatera itu adalah daerah penghasil emas. Kemudian ada sumber berita dari Tiongkok, Cina. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari Cina, yaitu informasi dari pendeta yang bernama Ixing. Dan catatannya ia menyebutkan bahwa pernah singgah di kerajaan Sriwijaya tahun 671 Masehi. Ia singgah ke kerajaan Sriwijaya dalam perjalanan menuju India. Dalam catatan yang dapat dijadikan sumber sejarah kerajaan Sriwijaya tersebut juga dijelaskan mengenai perkembangan kerajaan Sriwijaya dengan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Asia Tenggara. Selain menjadi pusat kegiatan agama, kerajaan juga mampu dalam bidang militer dan kekayaan. Nah, kemunduran Sriwijaya diantaranya disebabkan oleh serangan dari kerajaan Chola dari India. Nah, di kanan ini ada prasasti mengenai ilustrasi penyerangan kerajaan Chola ke Sriwijaya. Faktor alam yang menjadi faktor penyebab kemunduran Sriwijaya adalah pengendapan lumpur di Sungai Musi sehingga sungainya tidak bisa dilalui oleh kapal. Kemudian berdiri dan berkembangnya kerajaan Islam di pesisir Pulau Sumatera yang menyebabkan kekuasaan Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya juga disebabkan oleh serangan Majapahit tahun 1970. Maaf, 1007. Nah, di serangan tersebut ya untuk memperluas kerajaan Majapahit saat Sri Swadharmadana menjadi raja, kerajaan Sriwijaya diserang oleh Raja Dharmawangsa tepatnya pada tahun 190 Masehi, mengakibatkan Sriwijaya semakin melemah.
Birokrasi Rohai semakin melemah lagi setelah adanya pengiriman ekspedisi Pamalu oleh Raja Kertanegara tahun 1275 sampai 1292 Masehi. Bandar Pedagang di Kerajaan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Nah, itu menjadi faktor kemunduran daripada Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.